Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal-soal yang sudah pernah Ibu berikan kepada kamu untuk dikerjakan, supaya nanti ketika PTS kamu dapat menjawab soal-soal dengan baik. Soal yang pertama yaitu membaca sebuah teks lalu menjawab pertanyaannya. Bacalah teks di bawah ini. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Baiklah, setelah kita membaca teks ini, ada pertanyaan bahwa teks di atas merupakan teks eksplanasi dengan memakai pola apa. Nah, perhatikan anak-anak Ibu semua, kita sudah mempelajari pola pengembangan. Ketika kamu menjawab soal ini, masih banyak yang belum memahami pola pengembangan tersebut. Ada pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas, ada definisi, khusus umum, maupun kronologis, dan lain sebagainya. Untuk pola pengembangan kali ini, itu gampang saja. Jika kamu melihat poin A, sebab akibat, maka kamu mencari di dalam teks ini kata sebab, kata akibat, kata karena. Nah, itu yang menyatakan sebab akibat. Konjungsi-konjungsi yang menyatakan kausalitas atau sebab akibat inilah yang kamu cari. Jika terdapat di dalam teks ini, maka teks ini memakai pola tersebut. Nah, apakah di dalam teks ini kamu melihat ada konjungsi tersebut? Ya, ada di kalimat ketiga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Nah, kata disebabkan di sini membuat kita yakin bahwa pola pengembangan teks ini adalah pola sebab akibat. Oke, nah kalau nanti kronologis, kamu cari terlebih dahulu kata-kata yang dipakai untuk konjungsi kronologis. Definisi juga demikian, khusus umum juga demikian. Nah, itulah pola pengembangan yang seharusnya kamu jawab di dalam soal ini. Jadi, jawabannya sebab akibat. Kenapa? Sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jangan lagi nanti ada kesalahan di sini. Baik, soal nomor 2. Kita baca teks di bawah ini. Mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air di sekitar akan kering. Lalu gunung akan mengeluarkan suara bergemuruh. Kadang disertai getaran atau gempa kecil. Kemudian endapan magma
terdorong dari perut bumi oleh gas bertekanan tinggi. Setelah itu, letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan yang panas. Teks di atas merupakan teks eksplanasi dengan pola kronologi. Hal ini ditandai dengan adanya konjungsi. Pertama-tama, kamu harus tahu terlebih dahulu apa itu kronologi. Kronologi itu adalah urutan peristiwa secara berurutan, di mana bisa juga disebut dengan urutan temporal atau waktu. Nah, ketika kamu melihat teks ini, langsung kamu membaca kata mula-mula. Itu membuktikan bahwa ini memakai pola kronologi. Mula-mula, lalu ada kata lalu. Kemudian, setelah itu, ini adalah konjungsi kronologi yang biasa dipakai di dalam teks peristiwa. Nah, dengan demikian, kita bisa mendapatkan jawabannya, yaitu lalu. Yang mana kata lalu merupakan konjungsi kronologis atau disebut juga dengan konjungsi temporal. Baik, untuk soal ini Ibu rasa semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi nanti yang bingung yang mana saja konjungsi kronologis, yang mana saja konjungsi sebab akibat atau kausalitas, kamu harus bisa membedakannya. Oke, baik, kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga, bacalah penggalan teks berikut ini. Dalam pertempuran itu, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi lolos. Namun, rumah Pangeran Diponegoro dibakar oleh Belanda. Sejak itu, Pangeran Diponegoro bertekad melawan Belanda untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan dari kaum penjajah. Teks di atas merupakan teks eksplanasi struktur apa? Kalau kita melihat struktur, kita langsung ingat bahwa teks eksplanasi memiliki 3 struktur pernyataan dari pernyataan umum, penjelas, sampai dengan bagian interpretasi. Nah, dalam teks ini ada kata-kata dalam pertempuran itu, artinya teks ini berada di paragraf bawah atau paragraf yang setelah di atasnya ada beberapa paragraf lagi, ya. Jadi artinya ada beberapa paragraf lagi di atas paragraf ini. Maka kita lihat Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi lolos. Namun, rumah Pangeran Diponegoro dibakar oleh Belanda. Sejak itu, nah ada kata-kata sejak itu artinya menunjukkan sebuah kesimpulan. Maka sejak kejadian tersebut, apa yang dilakukan oleh sang tokoh? Ada kesimpulan di sini dari peristiwa sebelumnya. Maka ini kita langsung mendapatkan bahwa urutan struktur daripada teks ini adalah struktur ulasan atau interpretasi atau komentar atau penilaian. Yang mana kita mengetahui bahwa teks ini adalah penggambaran atas teks sebelumnya atau ulasan atau interpretasi atas teks sebelumnya. Baiklah, demikian pembahasan soal-soal 3 soal yang menurut kamu kemarin mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menjawab soal-soal. Baik, sekali lagi Ibu ingin mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel ini dan kamu tetap rajin belajar, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum.